Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, pada pagi hari ini siapa yang tidak hadir? Ada banyak, Bu. Siapa? Jaya, Angga, Adiansa, Octavino. mereka di bawah hujan, Bu. Terus Ayu sakit, Bu. Cabut gigi. Udah, Bu, itu aja sih, Bu. Makasih, Ayu. Iya, Bu, kalau saya selalu hadir terus sih, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, boleh tolong ketua kelas pimpin doanya pada hari ini. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Coba anak-anak lihat di sekelilingnya apakah ada sampah, jika ada tolong buang. Banyak bersama masyarakat sini. Kalau ada Bu, ada Bu. Tiap ada Bu. Isu ada sampah Bu. Ada Bu. Di sini Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah kalian masih mengingat materi sebelumnya? Masih Tentang teks Power. Boleh Elisa tolong jelaskan apa itu teks fabel? Bu, teks fabel adalah cerita yang menggambarkan watak manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang. Ya, benar. Baik. Materi selanjutnya Ibu akan membahas tentang teks prosedur. Dari kalian semua, apakah ada yang mengetahui apa itu teks prosedur? Teks yang berisi langkah-langkah, Bu. Ya, benar, Derma. Ada yang lain? Ya, benar yang dikatakan oleh Derma Wati tadi. Teks prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Selanjutnya ada tujuan dari teks prosedur. Siapa yang bisa membacakan? Saya, Bu. Ya, kepada Nadia Siti Utari dipersilakan. Tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan sesuatu. Selain itu, teks prosedur juga memudahkan pembaca untuk mengetahui cara yang benar dalam melakukan sesuatu dan memberikan petunjuk jelas agar mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, benar. Terima kasih Nadia. Selanjutnya ada struktur teks prosedur. Dalam penyusunannya, struktur teks prosedur terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama ada tujuan, material, langkah-langkah penyusunan atau pengerjaan, dan yang terakhir ada penegasan ulang atau kesimpulan. Berikut 4 bagian teks prosedur. Yang pertama ada tujuan, yaitu penulis biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Yang kedua ada material. Bagian ini berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga ada langkah-langkah, yaitu bagian ini menjelaskan proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal. Yang terakhir ada penutup, yaitu bagian terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Ciri-ciri, siapa yang bisa membacakan?
Dharma, dipersilakan. Ciri-ciri teks prosedur adalah yang pertama menggunakan kalimat perintah, yang kedua terdapat panduan yang harus dilakukan, yang ketiga menggunakan kata kerja aktif, yang keempat menggunakan konjungsi atau kata hubung, yang kelima terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan, dan yang keenam menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Dan yang terakhir yaitu terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara Kemudian ada jenis-jenis dari teks prosedur, yaitu terdiri dari 3. Teks prosedur sederhana, yaitu teks prosedur yang berisi 2 atau 3 langkah saja. Yang kedua, teks prosedur kompleks, yaitu terdiri atas banyak langkah untuk tiap tahapannya. Teks prosedur protokol, yaitu teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Cara membuat teks prosedur ada terbagi menjadi 5, yaitu judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Penjelasannya, judul menarik perhatian pembaca. Kamu harus membuat judul yang juga menarik. 2. Tujuan dari teks prosedur ini untuk menunjukkan pembaca apa yang akan dibuat atau dilakukan. Yang ketiga, alat dan bahan. Bagian ini bersifat opsional, bisa ada atau bisa tidak. Yang keempat yaitu langkah-langkah. Kamu harus bisa menjelaskan secara berurutan langkah-langkah yang harus dilakukan. Biasanya langkah-langkah dijelaskan dalam bentuk poin atau penomoran. Yang terakhir ada penutup. Penutup biasanya ditulis untuk menyimpulkan tujuan akhir dari teks prosedur yang dibuat. Baik, di sini Ibu akan memberi contoh tentang teks prosedur. Perhatikan ya. Ya, Bu. cara membuat telur mata sapi. Tuh kayak Herisa ternyata. Cara membuat telur sapi. Setiap pagi kita sarapan agar Baik, ini adalah salah satu contoh dari teks prosedur, yaitu cara membuat telur mata sapi. Apakah anak-anak ibu sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, di sini ada setiap pagi kita sarapan agar memberikan energi lebih untuk berkegiatan. Di sini ada alat dan bahan. Yang pertama ada alatnya, yaitu siapkan kompor, wajan, spatula, dan piring. Bahan yaitu telur, garam, dan minyak goreng. Cara pembuatannya bisa anak-anak ibu lihat di sini. Yang pertama, menyalakan api sedang. 2. Letakkan wajan di atas kompor, kemudian tuangkan minyak goreng. 3. Pecahkan telur dan tuangkan isi telur ke wajan dan tambahkan garam secukupnya. Yang keempat, balikkan telur dengan menggunakan spatula. Dan yang terakhir, jika telur matang, angkat lalu ditiriskan agar minyak dapat hilang. Dan yang terakhir, ada kesimpulan, yaitu kemudian letakkan di atas piring dan telur mata sapi pun siap disajikan. Nah, dari contoh tersebut merupakan penjelasan dari cara membuat teks prosedur, yang dimana di sini terdapat judul dari contoh teks prosedur, yaitu cara membuat telur mata sapi. Judul.
Kemudian tujuan dari teks prosedur contohnya di sini yaitu setiap pagi kita sarapan agar memberikan energi lebih untuk berkegiatan. Ini tujuan. Yang ketiga ada alat dan bahan. Di sini sudah tertera ya alat dan bahannya. Kemudian langkah-langkah dalam membuat telur mata sapi. Ini ya. Memiliki 5 langkah-langkah dalam membuat telur mata sapi. Dan yang terakhir itu ada penutup atau kesimpulan. Di sini tertera kemudian letakkan di atas piring dan telur mata sapi pun siap disajikan. Ini penutup. Apakah anak-anak sudah memahami? Sudah, Bu. Prosedur? Sudah, Bu. Jika anak-anak sudah memahami cara membuat teks prosedur, di sini Ibu akan membagikan latihan. Ketua kelas tolong boleh bagikan menjadi 2 kelompok. 2 kelompok, Bu. Ya. Sudah lah, Bu. 3-3 dulu. Sudah nanti kelompok 1-2. Nah, sudah terlihat tugasnya? Sudah, Bu. Nah, di situ tugas kalian adalah mengurutkan jawaban yang benar dari teks prosedur yang Ibu bagikan tadi. Bu, dan mau nggak ngerjain, Bu? Kerjakan? Ibu, dan mau nggak mau ngerjain ya, Bu? Firman nanti kamu kasih Apa waktunya. aja? Ibu kasih waktu 15 menit untuk maju ke depan perwakilan kelompok. Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Ini yang diurutkan langkah-langkahnya ya Bu? Ya. Oke Bu. Semua ada maju, Bu. Biar sama. Nomor 1. Nomor 1 nomor. Perwakilan kelompok saja. Baik Bu. Baik, kepada kelompok 1, kelompok 2 apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok 1 boleh maju silakan. Baik, di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami tentang langkah-langkah teks prosedur. Nah, di sini kami mendapat cara membuat paspor. Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang membuat identitas penunggangnya dan berlaku untuk tempat perjalanan antar negara. Langkah-langkah yang pertama di sini kita belum berurutan. Jadi urutan yang benar itu yang pertama, datang ke kantor imigrasi. Bisa datang ke kantor imigrasi yang tertera pada KTP kita atau kantor imigrasi terdekat. Kemudian beli formulir permohonan. Formulir permohonan ada di loket yang sudah disediakan. Isi dengan lengkap formulir tersebut sesuai dokumen yang dimiliki dan bawalah dokumen yang asli. Kemudian selanjutnya serahkan formulir permohonan tadi ke loket pendaftaran. Dan setelah itu ambil tanda terima dan jadwal foto serta pengambilan sidik jari. Kemudian langkah yang keenam, jika sudah berfoto dan mengambil sidik jari, maka Anda sampai pada tahap wawancara dengan menunjukkan dokumen asli. Kemudian yang ketujuh, setelah tahap wawancara usai, langkah berikutnya membayar paspor dan menandatangani buku paspor. Minta informasi kapan jadwal pengambilan paspor yang sudah selesai. Kemudian yang terakhir, pada tanggal yang telah ditentukan sebelumnya, kita dapat datang lagi untuk mengambil paspor yang telah siap. Biasanya dalam waktu 1 minggu paspor baru sudah selesai dan bisa diambil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kepada perwakilan kelompok 2, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dapat langkah-langkah cara mengoperasikan vakum cleaner. Vakum cleaner adalah salah satu alat yang digunakan untuk membersihkan rumah dari debu dan kotoran. Dengan vakum cleaner akan mempermudah pekerjaan sehari-hari. Urutan yang benarnya yaitu 2, 1, dan 3.
Pertama, masukkan soket mesin vakum cleaner ke dalam stop kontak di rumahmu. Kemudian nyalakan mesin yang menekan tombol on pada mesin vakum cleaner. Selanjutnya arahkan mesin vakum cleaner ke tempat dan sudut yang kotor atau berdebu di rumah, kantor, atau mobil. Yang terakhir, usai menggunakan vakum cleaner, jangan lupakan untuk dimatikan dengan tekan tombol off. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lembar jawaban tadi. Baik, dari latihan tadi apakah anak-anak ibu sudah memahami apa itu teks prosedur? Sudah, Bu. Baik, setelah tadi kelompok 1 dan kelompok 2 menyelesaikan latihan yang ibu berikan, boleh satu orang perwakilan dari kalian menyimpulkan apa itu teks prosedur? Ya, silakan aja. Jadi teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah, kemudian ada alat dan bahan, kemudian ada kesimpulan. Baik, Ibu tegaskan tentang materi kita hari ini, yaitu teks prosedur adalah suatu teks yang berisi tentang langkah-langkah kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau kegiatan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Kemudian ada struktur dari teks prosedur. Yang pertama ada judul, tujuan, material, langkah-langkah, dan penutup. Jenis-jenis teks prosedur yaitu ada 3, teks prosedur sederhana, kompleks, dan protokol. Dan cara pembuatan dalam teks prosedur yaitu ada judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Oke, baik. Sekian dari pembelajaran kita hari ini. Hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum Ibu menutup pertemuan kita pada hari ini, Ketua kelas boleh tolong pimpin doanya. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan dari bisa bermanfaat kepadanya. Berdoa mulai. Hari untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas teks deskripsi. Kepada anak-anak Ibu boleh tolong untuk mencari sumber, boleh di internet. Ya, Bu. Baik.